Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Saat ini saya sangat berbahagia untuk mempresentasikan kepada Anda semua buku saya yang baru, Injil Salib, Besorat Hatselaf, Proto Evangelium, dan Pengenapan Janji, Eksegesis Peshat, Kitab Ibrani. Dan pada pertemuan kali ini saya akan mengkhususkan membahas bab 1 dari buku ini, yaitu Injil Salib, Besorat Hatselaf, Proto Evangelium, Kejadian 3 ayat 15, dan Pengenapan Janji. Tapi sebelum itu saya akan memberikan abstraksi dari buku ini, yaitu buku Injil Salib bicara khusus membahas pengenapan Proto Evangelium. Apa itu Proto Evangelium? Proto itu pertama, Evangelium itu adalah Injil. Jadi bicara tentang Injil yang pertama yang dituliskan di Alkitab kita pada kitab Kejadian, kitab yang pertama dalam kitab suci kita, yaitu kitab Kejadian 3 ayat 15. Dan pembahasan mengenai pengenapan Kejadian 3 ayat 15 ini dijabarkan dalam 33 bab di buku ini, di dalam sekitar 815 halaman. Pokok-pokok penting yang dibahas dalam buku ini adalah kehadiran Allah yang inkarnasi, lahir sebagai manusia, Yesus Kristus, menjalani hukuman mati dengan cara disalibkan untuk pembayaran dosa, yang upahnya adalah mati. Dan itu dapat kita baca dalam Kejadian 2 ayat 17, dan kita bandingkan dengan tesis dari Rabi Shaul yang sangat terkenal yang ditulis dalam Roma 6 ayat 23. Dan juga buku ini membahas 7 sabda Tuhan Yesus di kayu salib, penguburan dan kebangkitannya. Pembahasannya berdasarkan kajian naskah bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani secara peshat, pembacaan literal naskah suci bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Nah, buku Besorat Hatselaf, Injil Salib ini mencakup 3 bahasan kabar baik, yaitu Injil. Yang pertama adalah Besorat Harishonah, Kejadian 3 ayat 15. Kemudian Besorat Hageula, Injil Penebusan. Kemudian Besorat Hatekia, Injil Kebangkitan. Dan ini saya presentasikan daftar isi dari ke-33 bab yang dibahas dalam buku ini, Dan saya akan memberikan pokok-pokok penting dari buku ini, lanjutan dari buku saya yang pertama, yaitu Parashat Bereshit, yang membahas tentang Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 6 ayat 8. Dan itu dalam satu bagian Parashat Bereshit. Dalam bagian Parashat Bereshit ini ada satu bagian yang sangat penting, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Dan seperti buku saya yang pertama, pembahasan dari buku ini membahas hal yang khusus, yaitu secara peshat, pembacaan secara literal. Dan dari pembahasan secara literal itu kita akan mencoba memahami Alkitab kita lebih dalam dari kajian naskah bahasa aslinya. Dan di dalam buku saya yang pertama pada bab 19 itu membahas tentang kejatuhan Adam dan harapannya. Jadi Kejadian pasal 3 itu menulis tentang kejatuhan Adam dan sekaligus harapannya. Mengapa ada sekaligus harapan pada Kejadian pasal 3 ini? Karena pada Kejadian pasal 3 itu juga dituliskan Injil yang pertama, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15. Namun sebelum itu kita perlu memahami bahwa seluruh kitab Kejadian yang menjadi titik krusial yang paling harus kita mempelajari bersama-sama adalah Kejadian 1 sampai 3, yang dimana
hal ini membahas pokok-pokok penting dari keimanan kita, ya. Kejadian pasal 1 membahas tentang genealogi langit dan bumi, ya. Sekaligus bicara tentang genealogi monoteisme. Kejadian pasal 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Kejadian 1 ayat 1 ini bicara mengenai genealogi monoteisme. Jadi disitulah dasar kita. Kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kemudian pada Kejadian pasal 2 itu dituliskan, dirincikan mengenai genealogi dari manusia. Dan pada kitab Kejadian pasal 3 itu bicara tentang genealogi keselamatan, ya. Di mana ketika Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama Tuhan itu memberikan satu nubuat keselamatan, yaitu yang diucapkannya pada Kejadian 3 ayat 15 bahwa nanti akan ada Sang Penebus yang akan membereskan dosa dari Adam ini. Dan bab 1 buku Injil Salib ini bicara tentang Injil Salib. Apa sih itu Injil Salib? Ya, Besorat Hatselaf, ya. Dan kita juga akan mempelajari apa maksud dari kata Injil, ya, yang dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Besorah. Nah, kalau Anda belajar sastra Ibrani, Anda akan tahu bahwa kata Besorah ini, ya, berasal dari kata atau soresnya Bet Shin Resh, ya, yang dimana kata Besorah itu juga bisa berhubungan dengan kata yang bermakna daging, ya. Kata daging ini biasanya menjadi satu kata ganti bagi yang menunjukkan tentang kemanusiawian. Jadi basar, ya. Basar adalah sisi ragawi dari manusia. Dan ada kata Besorah. Nah, coba Anda dengar baik-baik, basar dan Besorah. Pastilah kedua kata ini memiliki keterkaitan. Apa keterkaitan? Besorah yang artinya kabar baik, yang dalam bahasa Yunaninya itu adalah evangelion, ya, bahasa Ibraninya Besorah. Kemudian kita kaitkan dengan kata yang berhubungan dengan Besorah itu, yaitu adalah daging, ya. Alkitab kita bicara mengenai 3 aspek dalam tubuh kita. Ada roh, jiwa, dan tubuh, ya. Dan Alkitab kita juga membahas tentang bagian dari tubuh kita, ya, yang terdiri dari 2 bagian, dikotomi. Jadi Alkitab bicara tentang trikotomi manusia, demikian juga bicara mengenai dikotomi manusia, ya, yang dimana secara trikotomi, ya, manusia terdiri dari tubuh, kemudian jiwa dan roh. Anda lihat di situ ada tubuh, jiwa dan roh. Tetapi kadang manusia juga dirujuk sebagai dikotomi saja, di mana jiwa dan roh menjadi satu bagian, ya, bagian rohaniah, ya, dari sisi manusia. Kemudian ada bagian jasmaniah dari sisi manusia, yaitu basar. Basar, daging, ya. Inilah yang menjadi bagian penting dari sisi manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang ada di surga, misalnya para malaikat. Para malaikat adalah makhluk rohani dan manusia memiliki roh dan memiliki basar. Dan basar ini bisa mati, ya. Jadi sekarang kita melihat, kadang-kadang karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, basar atau sisi jasmani dari manusia ini, ya, diartikan sebagai kodrat dosa, ya. Jadi basar dalam konteks tertentu diartikan dalam kodrat dosa, ya. Seperti juga Tuhan Yesus memandang
sisi ragawi atau sisi basar dari manusia itu lemah, ya, seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 26 ayat 41. Basar itu lemah karena basar adalah kodrat dosa dari sisi manusia. Dan tetapi ya, satu yang menarik, ternyata basar ini itu nanti akan berhubungan dengan besorah, ya. Kata Injil, kata bahasa Indonesia Injil adalah serapan dari kata Arab yang merupakan asalnya itu dari kata Yunani Evangelion. Evangelion ini kemudian diarabisasi menjadi Injil. Nah, Injil ini kemudian itu diserap dalam bahasa Indonesia dan kita kenal sebagai Injil, ya, dalam artian yang sama, berita baik, ya. Nah, kata besorah, berita baik, itu juga sudah ada dalam naskah-naskah Ibrani Perjanjian Lama. Demikian juga dalam terjemahannya, yaitu dalam Septuaginta, misalnya dalam 2 Samuel 4 ayat 10, kemudian dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 42 atau 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Ada nomina besorah dalam Perjanjian Lama. Dan kata besorah ini diterjemahkan oleh para rabi 3 abad sebelum Yesus Kristus itu dengan kata Yunani Evangelion. Nah, dari situlah kemudian dalam Perjanjian Baru, ya, kata Evangelion ini dipakai oleh para rasul Kristus. Buktinya di mana? Ada, ya. Misalnya dalam Markus 1 ayat 1. Begini bunyinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dan naskah bahasa Yunaninya menuliskan archi to Evangelio Isu Christu to Theo, ya. Nah, kata Evangelio, ya, atau Evangelion bentuk nominatifnya, ya, itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Ibrani, ya, oleh Elias Hatter pada abad ke-16, ya. Diterjemahkan demikian, Tehilat besorat Yeshua Hamashiach ben Ha-Elohim. Jadi kita paham, ya, bahwa kata Yunani Evangelion dan kata Ibrani besorah adalah kata yang dalam artian yang sama, kata yang sinonim. Kata besorah, kabar baik, berasal dari verba Ibrani basar, dan kata basar ini berhubungan dengan nomina Ibrani basar yang artinya daging, ya. Dan sores yang sama ini tentu memberikan satu hubungan yang menarik yang perlu kita pahami bersama, ya. Kalau Anda sudah belajar mengenai Alkitab, bahkan sekolah di STT, ya, mungkin di antara kita ada banyak sekali para sarjana teologi, ya. Anda biasanya diajar atau memahami bahwa ada 4 Injil dalam Perjanjian Baru, yang dimana Injil Matius itu dianggap sebagai Injil yang diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi, dituliskan untuk orang-orang Yahudi. Kemudian Injil Markus adalah Injil yang dituliskan untuk orang-orang Romawi, ya. Kemudian Injil Lukas, ya, dituliskan untuk orang-orang Yunani, ya, karena Lukas menulis Injilnya dengan grammar Ibrani dengan sangat sempurna. Dan kemudian ketiga dari Injil itu disebut sebagai Injil sinoptik. Nah, kemudian ada Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes adalah Injil yang menuliskan tentang Injil Kristus, ya, berita tentang Kristus, ya, kronologi tentang kehidupan Kristus di bumi secara kealahan.
Tetapi kalau saya boleh memberikan satu wawasan yang lain, bahwa sebenarnya Injil Yohanes adalah Injil yang sangat Yahudi, adalah Injil yang sangat Semitik. Dan saya bisa memastikan kepada Anda, Injil ini sangat menarik, ya. Injil Yohanes, tetapi dalam Injil Yohanes sendiri tidak pernah menggunakan kata Evangelion bahasa Yunani. Meskipun Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes dalam bahasa Yunani, namun dia tidak menggunakan kata Evangelion dalam Injilnya. Tetapi apa yang menarik, ya? Rasul Yohanes adalah seorang yang dilahirkan sebagai seorang Yahudi dengan nama Yohanan, ya. Yohanan adalah nama Yohanes dalam bahasa Ibrani, dan dia adalah seorang yang sangat Yahudi. Meskipun Rasul Yohanes tidak menggunakan kata Evangelion dalam Injilnya, ya, tetapi Anda lihat di sini Rasul Yohanes dengan mindset Semitiknya, dengan cara pikirnya sebagai seorang Yahudi, dia menghubungkan bahwa Allah yang lahir sebagai daging basar itulah Besora, ya. Jadi ada cara unik dari Rasul Yohanes untuk menceritakan kehidupan Tuhan Yesus, ya, bahwa ketika Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia sudi datang sebagai basar, sebagai manusia, itulah Besora. Ya, kita baca ayat yang sungguh sangat indah, Yohanes 1 ayat 14 ini, ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, kata manusia dalam bahasa Ibrani itu adalah basar, ya, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah shak, ya. Meskipun Rasul Yohanes menuliskan dengan kata Yunani shak, ya, kita dapat membayangkan bahwa apa yang ada dalam pikiran Rasul Yohanes itu adalah basar. Dan basar ini adalah Besora, ya. Cantik sekali, dan Rasul Yohanes bicara bahwa Allah inkarnasi, Allah menjadi daging. Ini eskenosen bahasa Yunani. Eskenosen itu dalam bahasa Yunani Ibraninya itu adalah Shekinah. Jadi eskenosen berhubungan dengan Shekinah. Keadaan Shekinah, Allah yang berkemah pada kemah suci itu, Allah yang bertabernakel, ya, adalah sesuatu yang dirindukan oleh orang-orang Ibrani, oleh orang-orang Yahudi. Kapan Tuhan akan berkemah lagi di tempat kudusnya? Dalam Yohanes 1 ayat 14, ya, dapat kita pahami dari naskah bahasa Ibraninya bahwa sebenarnya Rasul Yohanes itu menghubungkan kata Ibrani basar, bahwa Allah yang maha tinggi itu rela datang ke bumi sebagai basar, sebagai manusia, dan itulah Besora, ya. Dalam naskah Ibrani juga dapat kita pahami bahwa sebenarnya Rasul Yohanes, ya, berpikir tentang satu keadaan yang dirindukan oleh orang-orang Israel, yaitu Shekinah. Ya, kita baca ayat bahasa Ibraninya. Vehadafar nihya basar, dan firman itu menjadi daging, menjadi basar. Fayiskon betochen, dan dia bersyekinah di antara kita, ya. Dapat Anda bayangkan Rasul Yohanes sebagai seorang Yahudi yang selalu merindukan kehadiran Allah di tempat sucinya, di tempat kudusnya yang disebut dengan Shekinah, dan dia melihat kedatangan Tuhan yang bersama-sama dengan umatnya yang saat itu, ya, pernah bersama-sama dengan Rasul Yohanes. Dia merasakan itulah Shekinah, ya. Fayiskon betokhenu fenecheze kevoro kikefot ben yachid leaviv hesed ve'emet.
Sangat indah sekali ayat ini, terutama apabila Anda mempelajari naskah bahasa Ibrani, dan Anda akan semakin melihat keindahan sastra ini bicara tentang Basar yang adalah Besorah. Allah yang menjadi Basar itu adalah Besorah. Demikian juga dengan Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Saya selalu menyebut Rasul Paulus dengan Rabi Shaul, bukan untuk menjadikan Anda Yahudi, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh memilih seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang rabi. Dia adalah Rabi Shaul yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Ya. Nama Paulus adalah nama Romawinya. Nama Yunaninya adalah Saulos. Dan nama asli dalam bahasa Ibraninya adalah Shaul. Seperti Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Dan Rabi Shaul ini bicara dalam 1 Timotius 3 ayat 16, juga bicara mengenai Basar yang adalah Besorah. Dan dia menyambut Besorah ini dengan sangat hikmat yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang dibukakan tentang sod rahasia. Ya, rahasia dari Tuhan bagi ibadah kita. Dan sesungguhnya agunglah rahasia. Ya, rahasia itu adalah sod dalam bahasa Ibrani, ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, inkarnasi, Basar, di dalam daging. Dan 1 Timotius 3 ayat 16 ini tentunya bicara mengenai Basar, Basar. Dan ayat-ayat tadi yang sudah kita baca tadi merupakan ayat-ayat yang menjadi penggenap dari Besorat Harishona. Di mana itu Besorat Harishona? Besorat Harishona ada dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, Proto Evangelium, berita Injil yang pertama. Dan Kejadian 3 ayat 15 ini adalah harapan akan hadirnya Sang Mesias, atau dalam bahasa Ibraninya adalah Hatikvah Lamashiach. Ya. Jadi kalau kita masih berpikiran bahwa ada perjanjian lama, kemudian perjanjian baru, dan kita memiliki pemahaman bahwa Alkitab Perjanjian Baru memiliki 4 kitab Injil. Ya, saya tentu tidak menyalahkan itu. Tetapi ya, untuk pemahaman lebih dalam bahwa sesungguhnya Alkitab kita Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bicara tentang sesuatu yang sama. Apa itu? Besorat Hatselah, kabar baik tentang salib, yang dimana kabar baik yang pertama itu dituliskan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 yang dalam bahasa teologis itu disebut dengan Proto Evangelium. Jadi sebagai seorang Kristen yang baik, Anda tidak boleh hanya memfokuskan pada kitab Perjanjian Baru saja tanpa memahami Perjanjian Lama. Ketika Anda memahami Perjanjian Baru saja, Anda tidak akan memahami mengapa Allah yang maha tinggi itu harus inkarnasi menjadi manusia dan harus mati berdarah-darah. Ya. Awalnya dari mana? Awalnya dari Kejadian 3 ayat 15, maklumat Allah yang bicara tentang keselamatan yang pertama. Dan Kejadian 3 ayat 15 yang dirujuk sebagai Proto Evangelium itu adalah diucapkan oleh Bapak Gereja, yaitu Bapak Gereja Irenaeus. Ya. Maka penting bagi kita orang Kristen, ya, Anda tidak boleh hanya membaca teologi-teologi abad 16 ke depan, ya, tetapi Anda harus juga membaca buku-buku teologi tentang tulisan-tulisan Bapak Gereja yang sangat bagus, yang mendasari fondasi dari iman kita, ya. Seperti tulisan-tulisan dari Bapak Gereja Irenaeus yang merujuk bahwa
Kejadian 3 ayat 15 adalah Injil yang pertama. Siapa itu Irenaeus? Irenaeus adalah generasi ketiga dari para rasul, sehingga tulisannya dapat kita pandang sebagai tulisan yang baik, ya, karena dia adalah murid dari Polikarpus. Siapa itu Polikarpus? Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, ya. Jadi Anda bisa membayangkan Tuhan Yesus memuridkan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes memuridkan Polikarpus, Polikarpus memuridkan Irenaeus, ya. Dan tulisan Irenaeus ini memberikan kita banyak sekali pembukaan tentang rahasia, termasuk bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu sudah Injil. Jadi Injil tidak dimulai dari Injil Matius, tetapi Injil dimulai dari kitab Kejadian, ya. Proto Evangelium, Injil yang pertama, berita baik yang pertama. Kejadian 3 ayat 15, saya bacakan ayat dalam bahasa Indonesianya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini di mata Bapak Gereja Irenaeus adalah suatu ayat yang dahsyat. Kenapa? Merupakan satu ayat yang dahsyat karena Kejadian 3 ayat 15 itu adalah bicara mengenai kehidupan, bicara mengenai keturunan dari si perempuan itu pada hari kematian Adam, ya. Upah dosa adalah mati. Jadi ketika Adam berdosa, dia ada dalam keadaan mati. Tetapi di dalam keadaan matinya ini, ya, Tuhan Allah bersabda tentang adanya keturunan dari perempuan itu. Sehingga oleh Bapak Gereja Irenaeus, ayat ini dipandang sebagai suatu harapan tentang kehidupan dari Adam yang seharusnya mati. Ya, ayat ini saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Ya, Ve'eva asid beneha uven haisha uven zar'aha uven zar'ah hu yeshuveka rosh beata yeshuvenu akef. Ya, jadi ayat ini indah sekali dan akan kita perhatikan, ya, bahwa di sini Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan dari si iblis itu, yaitu orang-orang yang jatuh di dalam dosa, dengan satu keturunan perempuan ini, ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan si kepala ular, ya, yang menjadi kalimat alegoris dari si iblis itu. Dan tetapi, ya, ular itu, ya, keturunan dari ular itu akan meremukkan tumitnya, ya. Jadi tumit yang remuk. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Ya, ada kata tumit yang diucapkan Tuhan pada kejatuhan Adam, dan di mana Tuhan saat itu bicara tentang keturunan manusia. Ya. Kalau Anda belajar tentang bahasa Ibrani dan Anda belajar tentang intertextuality study, ya, Anda akan melihat kata tumit ini dengan satu perspektif yang lain. Bahwa siapakah kira-kira di antara tokoh-tokoh Alkitab yang namanya itu kata dasarnya adalah tumit, Agef, ya. Dia adalah Yakub. Jadi di sini Tuhan memberikan satu perlambangan bahwa nanti ada si tumit, ya, yang akan meremukkan kepala ular, dan itu adalah keturunan dari Yakub. Yesus Kristus lahir sebagai seorang Israel. Israel adalah keturunan dari Yakub, ya.
Kejadian 3 ayat 15 ini bicara tentang kata permusuhan. Nah, kata permusuhan ini ya, ini sangat penting sekali ya. Karena dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan Eva. Nah, kata Eva ini oleh para rabi Yahudi pada 3 abad sebelum Yesus Kristus itu diterjemahkan dengan ektran nanti. Nah, kata permusuhan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan enmity, perseteruan berdarah. Ya, dalam bahasa Ibraninya adalah Eva. Ya, Ve'eva asid benecha uven haisha uven sar'acha uven sar'ah hu yeshufecha rosh veata yeshuvenu aker. Nah, Anda lihat di sini ada kata Eva, permusuhan berdarah, dan kemudian ada kata akef, tumit, bicara tentang nanti si tumit akan datang dan dialah yang meremukkan kepala ular. Dan kata Eva tadi diterjemahkan dengan ektran dalam bahasa Yunani. Dan ini nanti digunakan oleh para rasul dalam perjanjian baru untuk merujuk kematian Kristus. Kata ektran ya, Anda garis bawahi, ada kata ektran dalam bahasa Yunani yang nanti ditujukan kepada kematian Kristus. Jadi Anda dapat membayangkan kedahsyatan Kejadian 3 ayat 15 ini ya, yang dipandang oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai Injil yang pertama. Sehingga untuk menjelaskan satu ayat ini saja, saya mencatat dengan buku yang sangat tebal ini ya, dalam 800 lebih halaman ya, untuk hanya memahami Kejadian 3 ayat 15 saja. Dan oleh karenanya kita dapat memahami bahwa sesungguhnya Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bicara tentang Injil Salib, Besorat Hatzelah ya. Saya agak kembali kepada apa yang saya tuliskan pada buku pertama supaya Anda dapat mengingatnya kembali jika Anda sudah membaca buku ini. Pokok penting dalam buku saya yang pertama pada Parashat Bereshit adalah Kejadian 2 ayat 17, di mana Tuhan saat itu memberikan satu hukumnya yang pertama kepada Adam ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anda perhatikan yang saya berikan warna kuning di situ dalam bahasa Ibrani. Ki beyom achalcha mimenu mot tamut. Pada hari engkau memakannya ya. Yang pertama kan jangan engkau makan. Kemudian ada kekecualian. Pada hari engkau memakannya berarti pada hari engkau melanggarnya ya. Yang pertama kan jangan engkau makan darinya. Kemudian dijelaskan pada hari engkau memakannya. Apabila engkau melanggarnya, pada hari engkau melanggarnya, pada hari engkau berdosa, beyom achalcha mimenu, pada hari engkau memakannya darinya ya, dari pohon pengetahuan baik yang jahat yang oleh Tuhan firmankan bahwa itu jangan dimakan, tetapi dimakan motamut, pastilah engkau mati. Jadi ketika hukum Tuhan ini dilanggar, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mati. Jadi kalau Anda mendengar satu pernyataan yang luar biasa dari Rabi Shaul yang ditulis dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut ya.
Jadi pernyataan ini tidak berasal dari Rasul Paulus sendiri, ya. Tetapi pernyataan ini ya berasal dari Kejadian 2 ayat 17. Ingat bahwa Rabi Shaul adalah seorang ahli Taurat. Dia sangat memahami Taurat. Dia sangat tahu bahwa upah dari pelanggaran dosa adalah mati. Sehingga Roma 6 ayat 23 ini dapat kita katakan sebagai tesis terbesar dari Rasul Paulus yang dapat dibuktikan dalam kitab Torah, yaitu di mana? Kejadian 2 ayat 17. Tetapi bagi kita, ya, pernyataan upah dosa adalah maut tidak berhenti sampai di situ. Ya, masih ada kalimat terusannya. Yaitu apa? Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi Anda perhatikan di sini, ketika manusia melanggar, ya, seluruh manusia, ya, bukan hanya Adam. Dan oleh pelanggaran Adam itu kemudian menurunkan tabiat dosa bagi seluruh keturunannya. Anda dan saya semuanya adalah keturunan Adam. Maka kita pun mewarisi tabiat dosa, ya, yang disebut dengan dosa waris. Jadi dosa waris itu bukan dosa warisan yang maksudnya dosa segebok dari orang tuanya diturunkan ke anaknya menjadi 2 gebok, diturunkan kepada cucunya menjadi 3 gebok, terus diturunkan kepada cicitnya menjadi 4 gebok dan seterusnya. Dan kemudian manusia kemudian menerima warisan yang bergebok-gebok dosa. Bukan seperti itu, ya. Dosa waris yang dimaksud dalam pengajaran Alkitab kita itu adalah tabiat dosa, ya, yang diturunkan bagi seluruh umat manusia yang merupakan keturunan dari Adam. Nah, kita semua adalah manusia yang menerima satu konsekuensi bahwa upah dosa adalah maut. Ya, ketika manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu betul, ya. Manusia menjadi makhluk yang mortal, bisa mati. Manusia bisa sakit, manusia bisa cacat, manusia bisa menderita. Semua itu adalah akibat dosa. Tetapi sebenarnya, ya, di dalam keberdosaan manusia, sebenarnya yang kita kehilangan itu adalah kemuliaan Allah. Tetapi sesungguhnya kemuliaan kita sebagai manusia itu tetap ada. Alkitab menyatakan, ya, dalam Mika 6 ayat 8 menyatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, kita mengenal saudara-saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, ya, yang tidak seiman dengan kita, yang beragama lain, ya, mereka juga mengerti apa itu adil, ya. Mereka mengerti apa itu kesetiaan, mereka mengerti apa itu kerendahan hati. Jadi kemuliaan manusia, ya, walaupun dia sudah kehilangan kemuliaan Allah, kemuliaan sebagai manusianya tetap ada, ya. Seorang yang beragama lain itu masih dapat berbuat baik, bahkan banyak sekali yang berbuat baik lebih dari orang-orang gerejawi, ya. Misalnya dalam masa pandemi seperti ini, ya, banyak sekali saudara-saudara kita yang bukan orang Kristen banyak sekali melakukan charity, ya, membantu sesamanya, ya. Kita lihat di Indonesia, di sini kelompok Buddha Suci memberikan dukungan dana yang sangat besar bagi orang-orang di Indonesia, bagi saudara-saudara sebangsanya, ya. Jadi adil, mencintai kesetiaan, rendah hati, ya, tetap ada dalam diri manusia.
yang berdosa ini, ya. Siapapun manusia, ya, dia tetap memiliki sifat-sifat itu, walaupun dalam konteks tertentu bisa sifat-sifat yang baik ini tetap ditinggalkan. Kenapa? Ya, karena walaupun manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan masih memberikan reserve kepada manusia, yaitu apa? Hati nurani, dorongan berbuat baik. Jadi sejahat-jahatnya manusia, dia masih memiliki hati nurani. Dan hati nurani ini adalah reserve yang masih diberikan Tuhan kepada kita untuk berbuat baik. Jadi kita sebagai seorang Kristen jangan terlalu bangga bahwa hanya kita saja yang bisa berbuat baik. Ya, saudara-saudara kita yang non-Kristen pun mereka bisa berbuat baik. Ya, dan kata hati nurani ini dalam bahasa Ibrani modern itu menggunakan kata matspun. Ya, matspun dari kata matspen. Matspen adalah kompas. Jadi hati nurani ini seolah-olah adalah kompas bagi jiwa kita. Ya, apabila kita terhilang, apabila kita melakukan sesuatu yang tidak senonoh, sesuatu yang jahat, ya, hati nurani kita, ya, ingat kita masih punya hati nurani, tetap mengatakan jangan melakukan. Jadi ini adalah reserve yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia yang masih jatuh di dalam dosa. Hati nurani ini adalah sisi dari kemuliaan manusia yang masih ada, ya. Tetapi Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, ya. Setiap dari kita, sebaik apapun kita, sebanyak charity yang sudah kita lakukan, kita tetap pernah berbuat dosa. Dan Anda tahu apa konsekuensi dari dosa itu? Konsekuensi dari dosa itu adalah upah dosa adalah maut. Ki shekar hacheta hamot. Ya, Tuhan sudah memberikan hukumnya dalam Kejadian 2 ayat 17 bahwa pada hari engkau berdosa, pada hari engkau melanggar, pastilah engkau mati. Dan di Taman Eden, Tuhan Allah sudah memberikan satu tipologi, satu perlambangan tentang kematian dari satu oknum yang tidak berdosa, yang sengaja dibunuh oleh Tuhan, yang kemudian kulitnya itu diambil oleh Tuhan, disematkan pada tubuh Adam dan istrinya. Dan ini menjadi satu tipologi dari kematian Kristus. Kristus yang tidak berdosa, seperti kematian binatang di Taman Eden yang tidak berdosa, dibunuh oleh Tuhan, diambil kulitnya sebagai pakaian dari Adam untuk menutupi aib dari Adam, untuk menutupi ketelanjangan jadi Adam. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 3 ini sudah ada suatu pernyataan, dan ini merupakan satu genealogi ibadah sakramental dari Israel yang dimana untuk datang mendekat kepada Tuhan harus membawa bayaran nyawa. Apa itu bayarannya? Yaitu membawa korban darah binatang untuk datang mendekat kepada Tuhan sebagai lambang bahwa upah dosa adalah mati. Maka datang kepada Tuhan harus membawa lambang nyawa dari kematian dari binatang yang berdarah. Dan darah itu sebagai lambang dari nyawanya. Dan pernyataan ini menjadi dasar bagi orang-orang Israel untuk melakukan ibadah sakramental mereka, yaitu ibadah dengan mempersembahkan korban darah binatang, ya, atau binatang bernyawa, ya. Kejadian 3 ayat 21 ini menunjukkan bahwa ada satu oknum yang tidak berdosa,
satu tubuh yang tidak berdosa, satu korpus yang tidak berdosa, ya, yang dimana korpus itu, tubuh itu dibunuh oleh Tuhan dan kemudian kulitnya diambil sebagai pakaian bagi Adam. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bahasa Ibraninya, Vaya'as Adonai Elohim le Adam ule isto kod not or Vayal Bishen. Anda lihat di sini, Vaya'as, dan Tuhan membuat, ya, Adonai Elohim le Adam ule isto, kepada Adam dan istrinya, kod not or, ya, satu jubah, ya, dari kulit binatang, Vayal Bishen, dan ia mengenakannya kepada mereka. Dan Kejadian 3 ayat 21 tadi dibaca pula oleh para nabi, ya. Salah satunya kita dapat membaca dalam Yesaya 43 ayat 11. Adanya tukar guling kematian, ya, satu echo lagi tukar guling kematian yang dimana dari kematian itu untuk menutupi dosa dari umat manusia. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Jadi dalam Taman Eden, Tuhan Allah sudah mendemonstrasikan keselamatan yang darinya. Bahwa di hari kematian Adam, Tuhan memberikan satu petunjuk tentang harga dari kematian itu, yaitu nyawa. Dan ada tukar guling kematian. Pada hari kematian Adam, ada pembunuhan pada binatang yang tidak berdosa, yang dimana kulitnya itu diambil oleh Tuhan untuk menutupi aib Adam, ya. Itulah tukar guling kematian. Dan tukar guling kematian ini dilakukan oleh Tuhan sendiri, ya, sebagaimana dituliskan dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Anochi Adonai, akulah Tuhan. Ve'en mi baladai Moshia, dan sungguh tidak ada selain lainnya daripadaku, Moshia. Dan yang melakukan tukar guling kematian itu bukan manusia, tetapi Tuhan, tindakan Tuhan kepada kita. Yesaya 61 ayat 10 bicara juga mengenai pakaian tentang keselamatan, ya. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi pakaian keselamatan, ya, dikenakan sendiri oleh Tuhan kepada manusia. Di dalam Kejadian pasal 3, ya, itulah genealogi ibadah sakramental, di mana cara bebas dari mati adalah dibayar mati. Baik, itu tadi yang sudah saya kemukakan kembali dari apa yang dibahas pada buku saya yang pertama, Parashat Bereshit, tentang Kejadian pasal 3. Dan sekarang kita akan kembali pada pembahasan Injil Salib, ya. Kejadian 3 ayat 15 mengenai penggenapan dari Proto Evangelium, Besorat Harishonah. Nah, Anda kalau melihat dari relief yang saya berikan di sini, ini adalah gambar dari Virgin and Child in the Apse of Hagia Sophia, Besorat Hatzalah, ya.
aspek Injil penebusan, yaitu Besorat Hagiulah. Nah, Besorat Hagiulah ini menyangkut kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitan Kristus. Ya. Dalam satu Injil, ya, satu berita Injil yang dituliskan oleh Rabi Shaul, berita sukacita, ya, kepada muridnya yaitu Timotius, dalam 2 Timotius 2 ayat 8, Rabi Shaul menuliskan begini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit di antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang ku beritakan di dalam Injilku. Jadi Tuhan yang lahir sebagai manusia, sebagai keturunan Daud, ya, yang mati dan bangkit, itulah yang ku beritakan di dalam Injilku. Ya. Injil dalam bahasa Yunani kita sudah tahu Evangelion, sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah Besorah. Ya, Besorah yang kemudian disebut oleh Rabi Shaul dengan Besorati, ya. Zachor tiskor et Yesua Hamazia haneor min hametim asher hu misera David ki Besorati. Ya. Seluruh dari Rasul Kristus bicara tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan. 3 aspek ini menjadi satu aspek yang sangat penting, yang bagi para pengikut Kristus seperti kita pun perlu harus memberitakan tentang kabar baik ini, yaitu Injil tentang kelahirannya, Injil tentang kematiannya, Injil tentang kebangkitannya, ya. Khusus mengenai Kejadian 3 ayat 15, ya. Kita akan memahami satu kata penting dalam Kejadian 3 ayat 15 ini tentang Haisha, ya. Haisha ini dirujuk oleh orang-orang Yahudi Mesianik, ya, yaitu orang Yahudi yang percaya Kristus, ya. Haisha itu disebut dengan Ha'alma. Dan orang-orang Yahudi yang percaya ini melihat Haisha yang ada di Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Ha'alma yang dituliskan dalam Yesaya 7 ayat 14. Ya, kita baca lagi ayatnya. Ve'eva asid benecha uben Haisha. Nah, kata Haisha ini itu dirujuk dengan satu pemahaman bahwa itu merujuk pada nanti nubuat yang dituliskan oleh Nabi Yesaya pada Yesaya 7 ayat 4, ya. Nah, penerjemah OJB, ya, Orthodox Jewish Bible, ya, melihat ada korelasi antara Haisha, ya, perempuan muda, ya, yang karena waktu itu Haishanya belum melahirkan, ya. Dan itulah perempuan muda yang ada dalam Yesaya 7 ayat 14 yang dimana nanti akan lahir bagi kita, ya, seorang penebus yang lahir dari seorang perawan. Nah, kata Alma ada di dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah, kata Alma ini itu apabila Anda mempelajari satu sastra Ibrani yang namanya adalah intertextuality study, ya, kata Ha'alma itu berhubungan dengan kata Ta'aluma. Dan bukan itu saja, intertextuality study di Alkitab kita itu menghubungkan adanya satu nama, yaitu nama Miriam. Ya, Miriam adalah Ha'alma. Miriam adalah seorang gadis yang belum menikah. Dan kemudian ada Ta'aluma. Ta'aluma itu artinya adalah secret, rahasia. Ya, jadi Anda lihat di sini ada keterkaitan antara Miriam, dia adalah seorang Alma,
ya, seorang gadis yang belum menikah, seorang perawan, dan dia mengemban satu ta'alumah. Apa itu ta'alumah? Ta'alumah adalah secret, ya. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selalu ada hubungan yang namanya intertextuality study. Miriam, Alma, Ta'alumah. Yang pertama, kita tentu tahu satu kisah, yaitu kisah mengenai bayi Musa. Ya. Bayi Musa adalah tipologi. Tipologi adalah perlambangan, ya, yang dimana nanti antitype-nya, ya, penggenapannya itu digenapi oleh Kristus. Perhatikan foto ini, ya. Ada seorang gadis, ya, seorang gadis kecil yang belum menikah, dan dia adalah Alma, ya. Gadis adalah Alma. Namanya siapa? Saudari dari Musa ini namanya adalah Miriam. Namanya Miriam, ya. Dan Miriam ini berurusan dengan seorang bayi adiknya sendiri, yaitu Musa. Nah, Miriam ini seorang Alma, dan gadis ini, ya, mengemban satu ta'alumah. Apa itu ta'alumah? Satu secret. Kenapa dia harus mengemban satu secret? Ya, karena bayi Musa itu kemudian diambil putra oleh putri Fir'aun, dan kemudian Musa ini dijadikan Prince of Egypt, yang dimana, ya, Miriam saat itu menjadi pengasuh dari adiknya ini. Tetapi tentu saja, ya, gadis ini tidak boleh bicara mengenai asal usul dari bayi itu, ya. Dan sungguhlah bayi dari Musa ini merupakan suatu tipologi bagi bayi Kristus, ya. Ketika Musa lahir, ada banyak bayi-bayi dibunuh oleh Fir'aun kala itu. Ketika Yesus lahir, ada banyak sekali bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes. Bukankah kisah ini berhubungan, ya? Perempuan yang mengurusi bayi itu, bayi Musa siapa? Miriam kakaknya. Perempuan yang berurusan dengan bayi Yesus adalah ibunya. Siapa ibunya namanya? Namanya Miriam, Maria, ya. Maria dalam bahasa Yunani-nya, tetapi bahasa Ibrani-nya sama, Miriam. Jadi ada kesamaan. Dan Maria ini, ya, ketika dia melahirkan Kristus, dia masih gadis, dia masih perawan, dia adalah Alma yang mengemban ta'alumah. Karena tentu saja kehamilan dari Maria saat itu harus menjadi rahasia, sebab nanti dikiranya Maria berbuat tidak senonoh sehingga dia hamil, ya. Nah, Anda lihat dari Keluaran 2 ayat 8, ya, bicara mengenai satu intertextuality. Dan dari intertextuality study kita itu akan berhubungan dengan Perjanjian Baru. Ya, menarik sekali. Keluaran 2 ayat 8. Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya. Musa merujuk Miriam kakaknya dengan kata Alma. Ya. Padahal di dalam Alkitab, ya, bahasa Ibrani, kata gadis itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah betulah. Betulah itu adalah istilah teknis bagi perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ya. Kemudian ada kata na'arah. Na'arah itu juga dalam artian perawan atau gadis. Ya. Kemudian ada kata alma. Ya. Alma ini juga dalam artian gadis muda atau gadis yang belum menikah, dan gadis yang belum menikah tentulah dia seorang perawan. Nah, Musa dalam Keluaran 2 ayat 8
sengaja menulis status dari kakaknya itu sebagai Alma. Nah, inilah yang disebut dengan wordplay dalam sastra Ibrani. Sastra Ibrani memiliki banyak sekali wordplay yang kemudian apabila kita padukan dengan ayat-ayat yang lain, kemudian kata itu bisa berhubungan. Inilah yang disebut dengan kanon, ya. Bersaut-sautan dapat diukur antara ayat satu dengan ayat yang lainnya berhubungan, maka namanya kanon, ya. Musa dengan sengaja menulis kakaknya sebagai seorang Alma karena dia mengemban ta'alumah, ya. Alma, ta'alumah, gadis itu Alma, mengemban rahasia ta'alumah, dan gadis itu bernama Miriam, Maria, nama yang sama dengan Ibu Yesus. Bukankah ini adalah satu keterkaitan yang tidak dapat kita deny, ya? Satu keterkaitan yang sangat menarik, ya, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru selalu berhubungan. Maka, ya, apabila Anda hanya fokus pada perjanjian baru, akan ada banyak hal yang tidak akan Anda pahami. Tetapi apabila Anda belajar dua-duanya, perjanjian lama dan perjanjian baru, Anda akan dapat memahami lebih dalam bahwa kata Alma dan kata ta'aluma itu memiliki sores yang sama. Apa soresnya? Ayin, lamed, mem. Sores yang sama ini membentuk satu kisah yang berhubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah yang saya katakan bahwa Alkitab kita ditulis dengan sastra yang begitu indah, yang begitu dalam, yang begitu luar biasa, ya, yang apabila Anda pelajari tidak akan pernah selesai, ya, karena begitu luasnya pemahaman yang harus kita gali di situ, ya. Nabi Yesaya bicara tentang Alma, ya, sama seperti Musa bicara tentang Alma, ya. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, Alma, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ada kata Alma dalam Yesaya 7 ayat 14, ya. Laken jiten Adonai hu lachem ot ineh ha Alma hara peyoledet ben vekarat shmo Immanuel. Perempuan muda ini Alma, ya, dan kita pahami bersama, ya, dia adalah seorang yang belum menikah tapi kemudian memiliki putra, ya. Nah, Yesaya 7 ayat 14 ini kemudian diterjemahkan oleh para rabi 3 abad sebelum Yesus, ya. Jadi 3 abad pula sebelum kehidupan para rasul Kristus, ya. Kata Alma tadi diterjemahkan dalam Septuaginta, yaitu terjemahan perjanjian lama atau perjanjian tanah Ibrani ke dalam bahasa Yunani, itu dengan Parthenos, ya. Itulah kenapa nanti kata Parthenos ini oleh para rasul dalam perjanjian baru digunakan untuk merujuk kepada Miriam atau Maria ibu Yesus, ya. Seperti dalam Matius 1 ayat 23 ini, ya, yang mengutip Yesaya 7 ayat 14, ya, mengutip persis, ya, apa yang dituliskan dalam terjemahan Septuaginta. Jadi ini menjadi bukti bahwa pada zaman dahulu ketika para rasul mengabarkan Injilnya kepada bangsa-bangsa, ya,
bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Mereka menggunakan bahasa internasional kala itu, yaitu bahasa Yunani. Itulah sebabnya Tuhan memberikan izinnya, di mana kitab Perjanjian Baru ini dituliskan dengan bahasa Yunani. Dan ketika para rasul ini menuliskan tentang Injilnya, dia menggunakan rujukan-rujukan, ya, apa yang ditulis dalam kitab Septuaginta. Kitab yang sudah dikenal oleh para orang-orang Israel yang berbahasa Yunani. Sehingga kata Parthenos yang ada dalam Yesaya 7 ayat 14 ini dikutip dalam Matius 1 ayat 23. Ya. Hine ha'alma. Ya. Hine ha'alma ini dalam bahasa asli, Rasul Matius menuliskan heparthenos, ya, yang dimana heparthenos ini digunakan oleh para rabi untuk menerjemahkan kata alma dalam Yesaya 7 ayat 14. Itulah pentingnya bagi orang Kristen, ya, apabila Anda punya waktu banyak untuk belajar tentang Alkitab, ya, saya undang Anda untuk belajar sastra bahasa Ibrani maupun Yunani, ya. Tetapi, ya, tentu saja ini bukan syarat keselamatan. Syarat keselamatan adalah beriman pada Tuhan Yesus, ya. Syarat keselamatan bukan gara-gara bisa bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ya. Apabila, ya, sebagai seorang percaya Anda memiliki banyak waktu dan Anda memiliki kerinduan yang mendalam untuk memahami Alkitab kita lebih dalam lagi, ya, saya undang Anda untuk memahami bahasa Ibrani juga bahasa Yunani, bahasa yang digunakan dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, apa yang ditulis oleh Matius dalam Matius 1 ayat 23 yang mengutip Septuaginta tentang Parthenos tadi, ya, itu menjadi satu kontroversi bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang lain yang tidak percaya akan adanya mukjizat bahwa ada seorang anak darah melahirkan seorang putra, ya, sehingga ada sebagian orang Yahudi, ya, mempersoalkan terjemahan Parthenos dalam Yesaya 7:14 naskah Septuaginta. Demikian pula, ya, karena ada perpecahan antara orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Orang Kristennya juga ada yang menyatakan bahwa naskah Masorah itu diubah oleh orang Yahudi. Seharusnya Yesaya 7 ayat 14 ini tidak menuliskan Alma, tapi harusnya Betulah. Karena kata Parthenos itu bahasa Ibrani-nya adalah Betulah. Parthenos adalah kata teknis untuk perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki, perawan. Nah, dalam bahasa Ibrani kata teknis untuk perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki itu adalah Betulah. Sehingga dari orang Kristen ada yang menyatakan bahwa naskah bahasa Ibrani ini diubah oleh orang-orang Masoret. Tapi saya bisa memastikan, ya, bahwa apa yang ditulis dalam naskah Masorah adalah naskah yang betul. Dan apa yang ditulis dalam terjemahan Septuaginta untuk Yesaya 7 ayat 14 adalah betul juga. Mengapa Yesaya menuliskan Alma? Karena ada hubungannya dengan kisah mengenai Miriam, Alma Ta'aluma tadi yang sudah kita baca dalam kitab Keluaran tentang kisah masa kecil dari Musa, ya, bayi Musa, ya, yang menuliskan Alma. Gadis kecil itu mengemban Ta'aluma. Sehingga dalam Yesaya 7 ayat 14 Nabi Yesaya juga menuliskan Alma.
Karena perempuan anak darah ini yang belum menikah, tetapi oleh Roh Kudus dia mengandung, itu adalah takluman. Itu adalah satu rahasia besar yang harus diemban oleh seorang darah yang bernama Maria, Ibu Yesus. Jadi dua-duanya adalah betul. Jadi seharusnya tidak ada pertikaian antara orang Kristen maupun orang Yahudi. Karena bagaimanapun Tuhan dengan kuasanya memelihara naskah-naskah Alkitab yang suci yang menuliskan tentang firman-Nya. Jadi saya dapat memastikan apa yang ditulis dalam kitab Mazmur maupun apa yang ditulis dalam Septuaginta, dua-duanya adalah merupakan pusaka bagi kita, dan kita dapat belajar dari keduanya untuk dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. Jadi saya harap mengenai pertikaian antara Alma dan Ta'aluma ini selesai hingga kini, ya, diselesaikan dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman yang dengan hati yang besar, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, ya, dengan tidak bertikai, ya. Kita menghargai pusaka kita, naskah Masorah, ya, baik itu Aleppo Codex, baik itu Leningrad Codex, keduanya adalah pusaka bagi kita, maupun salinan-salinan Septuaginta yang bercerita banyak tentang Injil Kristus. Nah, kenapa ada kontroversi? Kenapa ada pertikaian, ya, antara orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus dengan orang-orang Yahudi yang sudah percaya Kristus dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang percaya Kristus, ya. Karena ya pada sekitar akhir abad pertama itu ada perpisahan antara orang-orang Yahudi, ya, yang dimana saat itu menjadikan satu keterpisahan, ya. Orang yang percaya Yesus, ya, menjadi beragama Kristen atau disebut sebagai Kristen. Kemudian yang satunya lagi adalah orang-orang yang beragama Yahudi atau Yahudi Rabbinik. Dan perpisahan ini terjadi sekitar akhir abad pertama dengan adanya konsili di Jamnia, ya, atau konsili di Yavne, ya, yang dimana dalam konsili itu salah satunya melahirkan satu doa yang namanya Birkat Haminim, doa kutukan bagi orang-orang yang percaya Kristus. Jadi pada awalnya orang-orang yang percaya Kristus maupun orang-orang yang belum percaya Kristus, mereka beribadah bersama-sama di Bait Allah. Mereka beribadah bersama-sama di rumah ibadat, yaitu sinagog, ya. Tetapi dengan adanya friksi-friksi yang kemudian, ya, setelah runtuhnya Bait Allah, ya, itu ada friksi yang kuat antara orang Yahudi yang belum percaya Kristus dan orang Yahudi yang sudah percaya Kristus dan menjadi umat Tuhan, dan mereka bertikai sehingga yang bagian golongan orang Yahudi Rabbinik ini mengadakan satu konsili di Jamnia atau di Yavne, dan konsili itu salah satunya melahirkan Birkat Haminim atau kutuk kepada kaum bidat. Jadi kutuk kepada kaum bidat. Siapa itu bidat, ya? Jadi yang dimaksud kaum bidat ini adalah termasuk orang-orang Yahudi yang percaya Kristus. Nah, setelah runtuhnya Bait Allah, ya, Beit Din Hagadol itu berpindah ke Yavne atau di Jamnia, ya, dan di situ terjadi pertikaian yang kuat antara orang Kristen dan orang Yahudi, ya. Disusul dengan adanya
doa kutukan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Ya. Dan kutukan ini Hamnim itu dibuat, doa kutukan ini disusun oleh pemimpin sidang kala itu, namanya adalah Shmuel Hakatan. Dan isi dari doa itu cukup membuat orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya Kristus menjadi marah. Ya. Kutukan bagi kaum bidat yang disusun oleh Shmuel Hakatan itu seperti ini. Ya. Lam sumadim al-tikfah, kepada orang-orang yang murtad tidak ada pengharapan. Ya, doa kutukannya seperti itu. Ya, siapa yang dimaksud murtad ini? Orang-orang yang percaya Yesus. Ya, Malchut Sadon meherah teakir beyaminu. Ya. Dan pemerintahan yang lalim biarlah segera dicabut atau dimusnahkan pada zaman kita. Ya, siapa yang dimaksud dengan pemerintahan yang lalim? Tentu saja pemerintahan Romawi yang menjajah tanah suci kala itu. Dan pertikaian antara orang Yahudi dengan Emporium Roma itu nanti berlanjut nanti pada pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi. Behanotslim, Behaminim, Kerega, Yofedu. Dan orang-orang Kristen, ya, dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang Haminim, orang-orang bidat, segera saat ini juga ya, mereka akan hilang. Nah, itu isi doa kutukannya yang disusun oleh Shmuel Hakatan. Kita teruskan. Yimehu misefer hachayim ve'im sadikim al jikatevu. Ya, biarlah mereka dihapus dari buku kehidupan atau dari kitab kehidupan. Ve'im sadikim, dan golongan orang-orang yang benar, ya, janganlah dikatevu, nama mereka dicatat. Kemudian kutukan bagi kaum bidat ini, Birkat Haminim ini ditutup dengan satu kata penutup, Baruch ata Adonai, diberkatilah engkau Tuhan. Ya, jadi dengan adanya kutukan bagi kaum bidat ini, dan tentu akan membuat kuping bagi orang Kristen kala itu menjadi sangat marah tentu saja. Dan itu memang ditulis dalam Talmud Yahudi. Tetapi Anda harus ingat bahwa Talmud Yahudi itu menulis hal yang baik maupun hal yang buruk. Hal yang buruk ditulis, hal yang baik juga ditulis. Ya. Birkat Haminim ini disusun oleh Shmuel Hakatan untuk ya mengutuki orang-orang yang percaya Kristus. Tetapi Anda harus melihat pada bagian ini dituliskan Leshana Akheret Shechacha. Ya, yaitu artinya pada tahun yang kemudian atau pada tahun berikutnya dia sudah melupakan itu. Jadi artinya Shmuel Hakatan yang mungkin pada saat itu marah ya akibat mungkin kesombongan dari orang-orang Kristen sendiri barangkali ya, karena runtuhnya Bait Allah tahun 70 itu ya membuat orang-orang Kristen menjadi pongah ya. Tuh, lihat, nggak percaya sih sama nubuatnya Tuhan Yesus yang ditulis dalam Matius 24-25. Tuh, lihat, bait Allahmu runtuh, tidak bersisa. Nah, kata-kata semacam itu tentulah menyakiti orang-orang Yahudi Rabbinik. Sehingga kemudian orang Yahudi Rabbinik ya, kemudian menyusun satu doa kutukan ya sebagai pembalasan. Nah, ini adalah pemikiran saya. Jadi tafsiran saya, kenapa sampai doa ini muncul? Pastilah doa ini muncul tidak secara tiba-tiba, pasti ada akibatnya.
selalu ada action, reaction. Saya melihat susunan doa ini sebagai suatu reaction. Ya, reaction kala itu yang membuat Shmuel Hakatan sangat marah kepada orang-orang Kristen sehingga menyusun doa kutukan bagi kaum bidat. Tapi kalau Anda melihat dalam literatur Yahudi Berachot 28b, ya, pada bagian akhir di sini menuliskan Leshana Aheret Shechachah. Pada tahun yang berikutnya, dia, ya, Shmuel Hakatan itu sudah melupakan doa kutukan bagi kaum bidat itu, ya. Jadi kita harus melihat bahwa ternyata orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sangat berpandangan luas, ya. Hal yang buruk mereka tulis, hal yang baik juga mereka tulis. Jadi bukan hal-hal yang baik saja, ya. Tentu saja kita akan menemukan banyak sekali, ya, tulisan-tulisan buruk mengenai kekristenan, juga mengenai Yesus Kristus. Misalnya, ya, kata Injil, Evangelion, itu diplesetkan oleh orang Yahudi dengan Avangelion atau Avangelion. Jadi orang Yahudi itu seperti kayak orang kita, ya, suka plesetan, ya. Evangelion yang artinya Injil, Besorah, ya. Kemudian mereka jadikan plesetan dengan Avangelion. Avon itu jahat, ya. Gelion itu scroll. Jadi kitab yang jahat. Jadi kitab Injil adalah kitab Avangelion, kitab yang jahat. Jadi kemudian orang-orang Kristen itu juga disebut dengan Gilionim atau penganut dari kitab itu, ya. Atau kitab-kitab Injil disebut dengan Gilionim, ya, the scroll of heretic, ya. Jadi itu adalah plesetan-plesetan. Kenapa ada plesetan? Karena ada pertikaian, ya. Kita tidak menutup mata bahwa memang ada pertikaian antara orang percaya dan orang tidak percaya. Bahwa, ya, bagi orang Kristen sendiri pun, ya, kita pun bisa terjebak oleh kesombongan keimanan kita. Kita merasa orang yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, dan kita merasa sebagai seorang yang diselamatkan. Kemudian kita melihat orang-orang yang lain sebagai orang-orang berdosa. Ya, ada banyak sekali. Jadi kesalehan dari manusia itu dapat menimbulkan satu kesombongan rohani. Ya, jadi hati-hati. Kepandaian kita untuk memahami Alkitab itu juga dapat menimbulkan kesombongan rohani, ya. Jadi tadi adalah kata plesetan untuk Avangelion, ya, untuk Evangelion menjadi Avangelion atau Avangelion. Nah, sekarang kita akan mempelajari plesetan kata yang kedua. Ya, orang Yahudi suka plesetan, ya, dan ini membuat orang Kristen marah dan menjadikan satu pertikaian yang lebih hebat lagi, ya, yang dimana kata Parthenos tadi itu diubah oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus dengan kata Pantera atau Pandira. Nah, apa itu Pantera? Nah, Pantera itu adalah nama dari orang Romawi. Jadi Parthenos itu sebenarnya Pantera karena Maria itu pacaran sama Pantera, ya. Makanya dia hamil. Jadi Parthenos itu adalah Pantera. Yesus itu anaknya Pantera. Yesus ben Pandira. Dan kemudian orang-orang Yahudi ini menyatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya seorang mamser. Dia seorang anak yang di luar pernikahan, ya, anak haram, mamser, ya, karena dia lahir dari seorang bapak yang namanya Pantera, yang adalah plesetan dari kata Parthenos. Nah, ya, dan memang, ya, ada seorang serdadu Romawi itu yang bernama Tiberius Julius Abdes Pantera. Dia hidup pada tahun 22 sebelum Masehi dan dia mati pada tahun 40 Masehi. Nah, nama ini kan
sejaman dengan Maria, sejaman dengan Yesus Kristus, maka cocok nih, ya. Pantera adalah bapaknya Yesus. Jadi Maria itu pacaran sama Pantera. Nah, itu dituliskan dalam literatur Yahudi juga, yang kemudian dijawab oleh Bapak Gereja Origenes, ya, dalam Contra Celsum, yang dimana apa yang ditulis dalam Syabat 104 yang menuliskan bahwa Yesus adalah Ben Pandira atau Ben Stada. Stada itu adalah putra dari perempuan yang ditinggal suaminya. Jadi ada memang perkataan-perkataan negatif dalam Talmud yang menulis negatif tentang Yesus. Tetapi bagaimanapun, ya, kita tidak boleh menyalahkan literatur ini, karena literatur ini bicara tentang apa yang terjadi saat itu. Dan apa yang terjadi saat itu sudah dijawab oleh Bapak Gereja yang namanya Origenes, ya. Dia menuliskan satu buku Contra Celsum yang menjawab tuduhan-tuduhan bahwa Yesus adalah seorang mamser, ya. Dan itu bagi kita sebagai pembaca sejarah saat ini, kiranya itu menjadi satu wawasan bagi kita, bahwa memang ada pertikaian, bahwa memang ada ketidakcocokan, ada dua golongan yang berhadapan satu dengan lainnya, ya. Jadi ada banyak sekali friksi-friksi pada zaman dahulu yang pada hari ini baik saja untuk kita pelajari. Dalam buku Injil Salib, pada bab yang pertama, juga membahas tentang berita Natal yang merupakan Injil Salib, dan itu adalah berita juga tentang kematiannya, karena Tuhan Yesus lahir di Migdal Eder. Dan Natal yang oleh banyak orang dikritik sebagai tradisi buatan manusia, sesungguhnya adalah tradisi yang berasal dari surgawi. Karena ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat bernyanyi, ya, menyambut kehadiran Allah yang inkarnasi dengan nyanyian, dengan pujian, dan itu adalah tradisi surgawi. Berita Natal sekaligus berita Injil Salib, ya, berita tentang kematiannya, karena Tuhan Yesus lahir di tempat yang tidak biasa. Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang adalah Migdal Eder. Migdal Eder ini adalah suatu kawasan yang khusus di Bethlehem, ya, sebagai pemasok kambing domba, binatang-binatang halal yang nantinya akan dipersembahkan di Bait Allah. Jadi lahirnya Tuhan Yesus di tempat domba-domba yang nanti akan dipersembahkan merupakan suatu tanda bahwa Tuhan Yesus adalah penggenap dari semua korban-korban binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan pada Perjanjian Lama. Dan ini ada ditulis dalam literatur Yahudi, yaitu Mishnah Shechalim, bahwa apapun yang ditemukan, ya, atau yang dipelihara pada kawasan Migdal Eden, itu nanti digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di Bait Allah. Jadi bukan sembarangan, ya, kelahirannya yang tidak biasa. Tuhan Yesus bisa lahir di mana saja, tetapi Tuhan Yesus memilih lahir di Migdal Eder, suatu kawasan khusus, ya. Dan ini memberikan suatu pertanda bagi kita bahwa Natal pertama di Migdal Eder, ya, yang dirayakan oleh para malaikat di surga, ya, dan mereka menyanyi, itu adalah, ya, mencakup berita kelahiran. Yang kedua, mencakup sekaligus berita kematian korban untuk penebusan dosa, ya. Jadi
Bukan sembarangan, bukan kebetulan, tidak ada sesuatu yang kebetulan bagi Tuhan Yesus. Dan tradisi surgawi ini dapat kita buktikan dari Lukas 2 ayat 11-14, di mana ketika Tuhan Yesus lahir sebagai bayi saat itu, ya, para malaikat itu memberikan satu maklumat bagi para gembala domba yang ada di situ, ya. Dia mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin, terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan itu adalah nyanyian bagi kelahirannya. Apabila kita menyanyi pada peringatan akan kelahirannya, itu berawal dari tradisi surgawi, ya. Jadi jangan takut untuk merayakan Natal. Natal bukan tradisi manusia, tetapi satu tradisi yang dimulai dari surga, ya. Dan kapan sih Yesus itu lahir, ya? Apakah tanggal 25 Desember ini tanggal bikin-bikinan manusia, ya, supaya nanti kita ada perayaan Natal gitu saja? Tetapi sesungguhnya hari kelahirannya, ya, yaitu yang kita rayakan pada 25 Desember, ya, kalender Gregorian, dan saudara kita dari Ritus Timur, ya, merayakan Natal Tuhan Yesus itu 6 Januari karena menggunakan kalender Julian, ya. Dan itu semua baik 25 Desember maupun 6 Januari itu menunjuk kepada hari kelahirannya, yaitu pada hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah dalam tradisi Yahudi itu jatuh pada tanggal 25 bulan 9. Nah, bulan 9 ini, ya, disebut dengan bulan Kislev. Jadi tanggal 25 bulan 9 atau bulan Kislev untuk kalender Yahudi. Dan ada banyak sekali sumber-sumber historis yang menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada 25 Desember. Jadi 25 Desember itu bukan sesuatu yang salah, ya. Walaupun banyak tuduhan-tuduhan yang bahkan dari orang Kristen sendiri tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus lahir pada 25 Desember, katanya itu adalah kelahiran dewa pagan, dewa matahari. Maka saya encourage Anda yang masih membuli saudara-saudara Anda yang merayakan Natal pada 25 Desember, kami dapat membuktikan, ya, kita dapat membuktikan bersama, ya, bahwa 25 Desember adalah historis, ya, bukan bikin-bikinan, bukan sesuatu yang diserap dari kepercayaan pagan. Jadi seandainya Anda seorang Kristen yang masih membuli saudara Anda yang merayakan pada hari raya Natal 25 Desember, saya harap Anda bertobat dan Anda belajar banyak, ya. Ada banyak yang kita belum ketahui. Itulah pentingnya bagi kita untuk belajar. Sumber historis kelahiran Tuhan Yesus yang dicatat pada gereja-gereja purba. Jadi bukan gereja baru, bukan gereja yang lahir jauh setelah Rasul Kristus, ya, tetapi gereja purba. Catatan-catatan dari para bapak gereja. Ada banyak bukti bahwa Tuhan Yesus lahir pada 25 Desember. Ya, misalnya tulisan sejarah dari Sextus Julius Africanus, ya, pada tahun 220 Masehi, ya. Walaupun dia tidak bicara secara eksplisit mengenai adanya perayaan Natal, ya, ia secara implisit menyatakan bahwa 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus, ya. Untuk jelasnya nanti Anda dapat membaca buku Injil Salib di sini, ya. Itu adalah bukti yang pertama. Bukti yang kedua,
yaitu tulisan dari Santo Hippolytus dari Roma. Ya, dia hidup pada abad kedua, tidak jauh dari masa para rasul. Jadi Anda jangan membaca tulisan-tulisan yang berasal dari abad 17 setelahnya. Ya, Anda harus melihat sesuatu tulisan yang lebih purba. Ya, dan itu lebih dapat dipercaya. Bahwa Saint Hippolytus ya, menyatakan bahwa Yesus Kristus lahir 8 hari before the calendar of January. 8 hari sebelum tanggal 1 Januari. Coba hitung ke belakang. Tanggal berapa itu? Tanggal 25 Desember. Ini adalah tulisan dari Bapak Gereja Hippolytus. Ya. Jadi yang menyatakan bahwa Natal adalah pagan, saya harap orang Kristen Anda harus bertobat dan Anda harus banyak belajar. Tulisan Bapak Gereja Hippolytus memberikan suatu bukti bagi kita bahwa apa yang kita rayakan pada 25 Desember tidak salah. Ya. Saint Gregorius dari Nasarius, ya, Bapak Gereja dan Uskup selama tinggal di Seleucia, di Isauria, Turki sekarang, ya, merayakan Natal untuk pertama kalinya di Konstantinopel, ya, pada 25 Desember tahun 379, ya. Saint Yohanes Kristotomos, ya, Bapak Gereja berkhotbah di Antioquia pada tanggal 20 Desember tahun 386, ya. Dia beriman dan menghadiri peringatan Natal pada 25 Desember, ya. Bukti sejarah, ya. Apostolorum Didaskalia, ya. Koptik Apostolorum Didaskalia tahun 189 itu menuliskan bahwa Yesus Kristus lahir pada hari raya Hanukkah, seperti juga yang diterjemahkan dalam Apostolic Constitution Didaskalia Apostolorum, ya. Book 5, ya, section 3 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dapat kita baca dan Anda dapat mengkonfirmasinya karena dokumen gereja ini sudah dapat dibaca secara online, ya. Yaitu menuliskan bahwa Yesus Kristus, ya, kelahirannya itu dirayakan, ya, on the 25th of the 9th month, ya, tanggal 25 bulan 9. Tanggal 25 bulan 9, yaitu bulan Kislev, kalender Yahudi, adalah hari raya Hanukkah. Ini adalah bukti sejarah. Jadi tanggal 25 Desember yang merupakan konversi dari 25 Kislev Hanukkah itu bukan suatu perayaan Natal yang diserap dari perayaan Dewa Matahari, ya. Orang Kristen harus banyak belajar. Dan ini penting, ya. Bulan Kislev adalah bulan yang ke-9. Anda nanti dapat mengkonfirmasinya juga dalam banyak literatur Yahudi bahwa tanggal 25 bulan Kislev, yaitu bulan 9, adalah tanggalnya hari raya Hanukkah. Nah, pada saat Tuhan Yesus lahir, yaitu sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Nah, ini ada konversi kalender Yahudi yang nanti Anda dapat juga mengkonfirmasinya di internet, ya. Konversi tanggal Hanukkah pada tahun 4 sebelum Masehi itu adalah tanggal 25 Desember 4 sebelum Masehi. Jadi 25 Kislev Hanukkah adalah hari lahir dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita dapat melihat banyak dalam bukti-bukti sejarah, ya. Seandainya Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, apakah itu dapat dikonfirmasi dengan catatan sejarah lainnya? Bisa, ya, yaitu dari catatan dari sejarawan Flavius Josephus yang mencatat tahun-tahun kehidupan dan kematian dari Herodes yang Agung.
Sehingga dapat kita bandingkan kapan perkiraan Yesus itu lahir dan kapan tahun kematian dari Herodes yang agung. Dan itu melalui konversi kalender Yahudi ke dalam kalender Gregorian, yaitu kalender yang kita pakai sekarang ini, yaitu kalender yang disempurnakan oleh Paus Gregorius pada abad ke-16, ya. Dan seluruh orang di dunia sekarang menggunakan kalender Gregorian, ya. Dan masih kita dapat lacak kembali bahwa tanggal dari Hanukkah atau Feast of Dedication itu adalah tanggal kelahiran Yesus. Hanukkah adalah hari raya lampu atau hari raya cahaya. Tuhan Yesus berfirman bahwa aku adalah terang dunia. Dan dia lahir pada hari raya cahaya. Bukan sesuatu yang kebetulan. Jika memang Allah yang Maha Kuasa itu memilih hari kelahirannya pada hari raya Hanukkah. Dan tulisan dari Bapak Gereja Santo Hippolytus ini sangat menarik, ya. Bahwa di tengah himpitan dari penganiayaan dari Emporium Roma, Santo Hippolytus masih menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang mengimani Yesus Kristus yang lahir sebagai seorang Yahudi. Terbukti dari tulisan dari Santo Hippolytus ini menuliskan kelahiran Yesus 8 hari sebelum kalender Januari. Ya, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi ini menunjukkan bahwa angka 8 adalah merujuk kepada angka penyunatan bayi laki-laki Yahudi. Dan ini juga ada di dalam tulisan dalam bahasa asli dari Santo Hippolytus. Bahasa aslinya adalah Yunani. Dia menuliskan pro octo kalandon Januarion. Jelas sekali menulis, ya, menuju 8 sebelum kalender Januari. Ya, mengapa dia tidak menulis 25 Desember, tetapi 8 hari sebelum kalender Januari? Tentulah itu adalah sangat Yahudi sekali, karena hari ke-8 bagi bayi laki-laki Yahudi adalah hari di mana dia dihitung sebagai manusia dan hari yang di mana dia diberi nama. Ya, dalam puisi Haggadah, puisi yang biasanya dibacakan oleh anak-anak kecil Yahudi ketika memperingati peringatan Paskah, angka 8 itu memang merujuk kepada angka Brit Milah. Apa itu Brit Milah? Brit Milah adalah hari penyunatan, hari perjanjian sunat. Ya. Smona Miyodea, Smona Aniodea, Smona Yeme Milah. Jadi 8 itu adalah hari penyunatan. Ya. Shiv'a Yeme Shafta, Shisha Sidre Misna, Khamisa Kumsetora, Arba Imachot, Slosa Avot, Sneluchot Haberit, Echad Elohenu, Sheba Shamayim Uvaret. Ya, dalam puisi Haggadah, angka 8 merujuk kepada hari penyunatan. Dan ini persis seperti apa yang ditulis dalam kitab Injil, di mana Yesus Kristus itu disunat pada hari yang ke-8. Ya, ada buktinya dalam kitab Protokanonik Perjanjian Baru, yaitu Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari, ya perhatikan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ya, pada hari dia disunat, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungnya. Ya, jadi apa yang dituliskan di sini dalam Lukas 2 ayat 21 merujuk pada perjanjian sunat, yaitu the blood of covenant yang diberikan pada tradisi bagi kelahiran anak-anak laki-laki Yahudi.
Brit Milah dilaksanakan pada hari ke-8. Ya. Anda lihat di sini. Jadi Santo Hippolytus ketika dia menuliskan bukti sejarah dalam tulisan kunonya bahwa Yesus Kristus lahir 8 hari sebelum kalender Januari adalah menunjukkan bahwa dia mengimani Yesus Kristus yang lahir sebagai seorang Yahudi yang disunat pada hari yang ke-8. Jadi tidak ada yang kebetulan. Dan bukti gereja menyatakan itu. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan pada malam sebelum dia diserahkan. Dia menyatakan pada para muridnya dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena Yesus menjadi khatan dami, menjadi pengantin darah, ya, yang dimana darahnya itu digunakan sebagai dam habrit hakadasha, darah perjanjian yang baru. Dan Kiprianus adalah seorang bapak gereja juga. Dia menyatakan bahwa hari ke-8 adalah hari sunat rohani. Anda perhatikan Yesus Kristus. Dia bangkit setelah kematiannya, yaitu pada hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang terjadi setelah hari ke-7. Apa itu hari ke-7? Hari ke-7 adalah hari Sabat. Maka hari Minggu adalah hari ke-8. Itulah sebabnya Bapak Gereja Kiprianus juga memandang bahwa hari ke-8 adalah hari sunat rohani. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, yaitu hari ke-8. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari yang pertama minggu itu. Ya, hari yang pertama Mia Hemera, ya, Yom Echad atau Yom Rishon itu juga dirujuk sebagai hari yang ke-8. Dan hari yang ke-8 ini ada perjanjian darah, ya. Perjanjian darah, dan kemudian digenapi oleh kebangkitannya Yesus. Anda lihat di sini bahwa kelahiran Kristus dapat dilacak. Jadi kelahiran Yesus 25 Desember itu bukan reka-rekaan. Ada dalam dokumen dari bapak-bapak gereja. Jadi jangan dengarkan dari teolog-teolog baru yang suka berpolemik, ya, bahkan yang menuduh bahwa Natal adalah perayaan dewa pagan. No, ya, bukan, sangat bukan. Bahwa kelahirannya sungguh dicatat dalam sejarah, dalam catatan-catatan bapak-bapak gereja. Nah, kenapa angka 8 ini penting? Satu, sudah kita ketahui bahwa itu adalah hari di mana dia disunat, dan itu merupakan perjanjian darah, Brit Milah, ya. Dan ada juga satu penafsiran yang dimana Thomas Watson, dia seorang teolog pada abad 17, ya. Dia menyatakan atau dia menafsirkan bahwa kejatuhan Adam, ya, itu terjadi setelah hari Sabat, setelah Tuhan menguduskan semua segala yang diciptakannya, kemudian barulah pada hari yang ke-8 itu Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa Adam ini kemudian Tuhan memberikan maklumatnya yang pertama, yaitu tentang keselamatan yang dimana ada tukar guling kematian. Pada hari dimana Adam itu harus mati, ya, ada kematian pengganti, yaitu kematian yang ditampakkan oleh kematian binatang yang tidak berdosa, yang kemudian kulitnya digunakan Tuhan sebagai pakaian bagi Adam. Jadi Kejadian pasal 3
ya, para teolog zaman dahulu memandang bahwa itu adalah genealogi dari keselamatan, genealogi dari ibadah sakramental, ya, perjanjian baru, ya, adalah Injil salib, perjanjian darah, sekaligus merupakan penggenapan janji yang sejak kapan diucapkan? Janji yang sejak mulanya ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan tepat pada hari di mana dia jatuh, yaitu yang dicatat pada Kejadian pasal 3 ayat 15. Itulah sebabnya dalam Matius 26 ayat 28. Kembali saya bacakan ayat ini, ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam bahasa Ibrani dituliskan kisehu dami dam haberit hahadasyah hanisbah beat rabim lishad kedai. Darah yang ditumpahkan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa. Jadi inilah suatu penggenapan yang digenapi oleh karya Kristus di kayu salib, bahwa Kejadian 3 ayat 15 mencatat satu permusuhan berdarah yang akan dilaksanakan Tuhan Yesus, ya, digenapi Tuhan Yesus di kayu salib. Dan permusuhan berdarah ini dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah ha'eva, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan enmity, ya. Dalam bahasa Yunani-nya oleh para rabi 3 abad sebelum Yesus Kristus diterjemahkan dengan ektran, ya, ektran. Dalam Efesus 2 ayat 15, Rasul Paulus menggunakan kata ektran yang terdapat dalam Septuaginta, ya. Dan itu kata ektran itu kita tahu untuk menerjemahkan kata ha'eva yang terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Jadi Efesus 2 ayat 15 dengan Kejadian 3 ayat 15 itu adalah dua ayat yang sangat berhubungan. Dan Rabi Shaul sangat menghayati ayat ini, ya, yang dimana kata ha'eva merujuk kepada perseteruan berdarah yang dimana Yesus Kristus mengalami kematiannya itu di kayu salib. Ibrani 9 ayat 22 menuliskan demikian. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga dapat kita pastikan bahwa karya Kristus sungguhlah merupakan satu penggenapan dari segala sesuatu, segala tata ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang dimana hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan semuanya itu digenapi oleh karya Kristus dengan darahnya di atas kayu salib. Sehingga dalam Roma 10 ayat 4 kembali Rabi Shaul memberikan satu pencerahan bagi kita. Dia menuliskan demikian. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia adalah the end of the law, ya, menurut terjemahan dari King James, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Telos gar numu Kristus. Ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. For Christ is the end of the law. Dalam bahasa Ibrani menulis demikian, Ki Hamashiach Sof HaTorah. Sebab Sang Mesias itu telah mengakhiri Taurat itu. Ya, dengan darahnya sendiri ia menjadi penggenap. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
dan itu sudah disempurnakannya, sudah dibayarnya dengan darahnya yang kudus di kayu salib. Inilah pembahasan dari bab yang pertama yang ada dalam buku Injil Salib, Besorat Hatselah. Shalom.